langsung tidur bareng suami. Udah mandinya Dek Bila? Emang gak gerah apa masih pakai jilbab di dalam kamar? Ucap Zidan saat melihat istrinya keluar kamar mandi dengan pakaian lengkapnya. Bila malu Mas bilang gak biasa buka jilbab saat ada lelaki, jawab Nabila tersipu malu. Saya kan sekarang suami Dek bilang gak perlu malu, ucap Zidan sambil menuju tempat Nabila berdiri. Zidan langsung mencoba membuka jilbab yang menutupi mahkota milik Nabila. Bukalah Mas bila gak apa-apa, ucap Nabila mengizinkan. Rasanya jantung Nabila serasa mau copot padahal Zidan hanya akan membuka jilbabnya bukan bajunya. Begitu juga dengan Zidan rasanya seperti akan melakukan sesuatu yang sangat menegangkan. Padahal hanya akan membuka jilbab milik istrinya. Subhanallah istriku sangat cantik dan sempurna, ucap Zidan sambil mencopot ikat rambut Nabila membiarkan rambut hitam Nabila terurai. Terima kasih Mas, kesempurnaan hanya milik Allah, jawab Nabila sambil tersipu malu. Sedangkan Zidan masih tetap memandang istrinya dengan tatapan mesra. Sudah Mas, Zidan cepat mandi, lalu kita sholat maghrib. Ucap Nabila membuyarkan konsentrasi Zidan. Iya deh, handuknya di mana? Jawab Zidan sambil menggaruk tengkunya yang tidak gatal. Udah Bila siapin di dalam gantinya juga sudah kok. Tadi kan sudah diantar. Ya udah saya mandi dulu. Sampai di kamar mandi Zidan merasa bingung kenapa hanya ada air dan gayung. Dia menatap ke arah atas tetapi tidak menemukan shower seperti rumahnya. Dek ini mandinya gimana, gak ada shower kah? Ucap Zidan berteriak bertanya kepada Nabila. Gak ada Mas, mandinya pakai gayung saja ya, jawab Nabila sambil menggelengkan kepala atas kelakuan Zidan. Setelah mereka wudhu Zidan mengajak Nabila untuk berjamaah sholat dengannya. Di balik tingkah selengekan dan suka bercandanya Zidan, dia adalah anak yang taat agama, bahkan dulu dia sempat masuk pesantren, saat SD hingga akan masuk SMP dia baru masuk sekolah biasa. Dengan khusyuk sepasang suami istri ini menjalankan sholat 3 rakaat. Lantunan bacaan surat-surat pendek serasa menyejukkan hati, dia begitu fasih melafalkannya. Assalamualaikum warahmatullah, Zidan menolehkan kepalanya ke samping kanan dan kiri, begitu juga dengan Nabila. Setelah selesai berdoa badan Zidan menghadapkan badannya ke arah istrinya seraya menjulurkan tangan, lalu Nabila meraihnya dan mencium tangan milik suaminya. Lalu Zidan mendaratkan ciuman di pucuk kepala Nabila. Bacaan surat Mas Zidan sangat indah, ucap Nabila. Dulu saya di pesantren selama 7 tahun, baru masuk sekolah biasa waktu SMP. Jawab Zidan menjelaskan. Bagaimana kalau kita sambung ayat Mas? Bila ambil Al-Quran dulu. Ucap Nabila sambil bergegas mengambil Al-Quran di atas rak. Baik Dek, mereka membaca Al-Quran bersama. Saling menyambung ayat membuat suasana begitu menyejukkan hati. Pak Bambang dan Bu Maya mendengarkan dari luar terlihat sangat bahagia, tak terasa air mata Bu Maya sampai menetes mengeluarkan air mata kebahagiaan yang sesungguhnya. Alhamdulillah Pak, anak kita mendapatkan suami yang soleh dan mengerti agama. Semoga menuntun anak kita ke surganya Allah. Ucap Bu Maya sambil meneteskan air mata. Iya Bu, Bapak sangat bahagia. Sebenarnya Bapak juga tidak setuju dengan kekasih Nabila yang kuliah di luar negeri itu. Semoga bila bisa menyelesaikan hubungannya dengan baik. Jawab Pak Bambang. Iya Pak, kita serahkan saja sama mereka, Allah pasti memberikan jalan. Nabila dan Zidan membaca Al-Quran hingga azan Isya terdengar. Mereka langsung mengakhiri dan melanjutkan dengan sholat Isya. Nampak raut wajah bahagia tergambar di pasangan pengantin baru itu. Kejadian sore tadi membuat hidup mereka berubah 1000 derajat. Sebaiknya kita makan dulu Mas. Sedari tadi sampai lupa mengambilkan makan buat Mas Zidan. Ucap Nabila sambil melepaskan mukenanya. Sebenarnya saya sudah menunggu dari tadi deh, bila mengajak makan. Saya terakhir makan tadi siang di sekolah itu pun hanya makan mie instan. Tapi saya malu jadi saya diam saja, hehehe. Ucap Zidan juga melepas kopiah dan sarungnya. Dia memilih memakai celana pendek saja. Ya ampun, maafin Bila ya. Bila lupa mengajak Mas Zidan makan karena Bila juga nggak teratur makannya. Ucap Bila sambil memakai jilbab instan rumahan miliknya berwarna pink navy. Ya udah ayo deh kita makan daripada saya pingsan di sini, gak bahaya teh, ucap Zidan sambil mengutarakan kata-kata yang lagi viral. Mas Zidan bisa bahasa Jawa. Saya pesantren di daerah Jawa, jadi saya sangat fasih berbahasa Jawa, ucap Zidan. Saya dulu juga tinggal di rumah nenek di daerah Jawa waktu SD saat ibu masih bekerja, jadi saya juga fasih. Ayo mangan wes luwe iki bojomu, ajak Zidan menggunakan bahasa daerah Jawa. Ayo makan, suamimu sudah lapar. Ngah Mas.
Iya mas, mereka menuju tempat makan tak ada siapapun karena kedua orang tua Bila sedang melaksanakan sholat Isya. Mas Zidan mau makan apa, tempe orek semur jengkol tumis kangkung atau ayam goreng? Adanya hanya seperti ini, masakan kampung mungkin Mas Zidan tidak terbiasa ya makan seperti ini. Ucap Nabila sambil mengambil piring untuk menyiapkan makan suaminya. Tempe orek sama ayam goreng aja, semua makanan masuk kok di perut saya. Ucap Zidan menunggu diambilkan makanan oleh istrinya. Ini mas, selamat makan, jangan lupa doa dulu, ucap Nabila sambil mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Iya dek, Bila juga makan yang banyak tanpa ada rasa canggung di antara mereka. Mereka mencoba menerima takdir yang sudah terjadi. Selebihnya mereka juga sudah saling kenal semenjak Nabila mengajar di sekolah tempat Zidan belajar selama 4 bulan mengajar matematika dan juga sebagai wali kelas di kelas Zidan mereka sering berinteraksi. Udah makan duluan ini, bapak sama ibu gak ditungguin? Ucap Pak Bambang menggoda anak dan menantunya. Iya maaf pak, sudah tidak sabar, hehehe, jawab Zidan. Bila lupa mengambilkan makan buat Mas Zidan padahal dia belum makan seharian pak. Cuma makan mie instan di sekolah saat jam istirahat tadi. Ya ampun, kamu ini bagaimana? Bila melayani suami itu kewajiban seorang istri? Dosa kamu sampai membiarkan Nak Zidan kelaparan. Ucap Bu Maya menegur Nabila. Iya Buk, maafin Bila. Tidak apa-apa kok Buk, saya sudah terbiasa telat makan, ucap Zidan membela Nabila. Mereka pun melanjutkan makan, dilanjutkan dengan mengobrol sampai larut malam karena keasyikan. Sudah malam, Bila ajak suamimu ke kamar, ucap Pak Bambang. Iya pak, ayo mas kita istirahat di kamar. Baiklah, saya duluan ke kamar mau istirahat Buk, Pak besok harus bangun pagi-pagi untuk sekolah. Iya nak, silahkan. Zidan mengekor di belakang istrinya hingga sampai ke kamar. Nabila langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, hari ini begitu melelahkan baginya. Saya tidur di bawah saja deh. Takut dek Bila kurang nyaman. Ucap Zidan merasa canggung tidur di samping wanita. Tidak usah mas, Zidan tidur di kasur saja, saya nyaman-nyaman saja kok, jawab Nabila merasa tidak enak jika suaminya harus tidur di lantai. Benarkah? Iya, yang penting janji saya belum siap melakukan kewajiban saya sebelum rasa cinta tumbuh di antara kita. Saya mohon mas Zidan paham. Ucap Nabila mengutarakan keinginannya. Iya, saya juga mengerti, sekarang kita mencoba saling mencintai dulu. Jika Allah berkehendak 1 detik saja cinta bisa datang. Jawab Zidan. Terima kasih, saya tidak menyangka di umur Mas Zidan sekarang pikiran Mas Zidan malah lebih dewasa daripada saya. Berondong gini saya juga bisa menghargai wanita dan hubungan ini bukan main-main. Kita harus menjaganya dengan sepenuh hati. Ucap Zidan sambil membaringkan tubuhnya di samping Nabila. Terima kasih mas, ucap Nabila sambil membuka jilbabnya. Sebaiknya kita tidur, besok harus sekolah pagi. Peluk dek Bila boleh? Tanya Zidan mengutarakan keinginannya. Boleh tapi jangan yang lain. Iya janji kok. Mereka tidur dengan nyenyak sambil berpelukan. Zidan nampak memeluk istrinya dari belakang dengan mesra. Bab 2 udah diupdate ya besti-bestiku. Semoga semakin penasaran sama jalan ceritanya. Happy wedding!